Wa'il selama. Wa'il selama. Islam memanggilmu, Islam memanggilmu. Seruan itu nyaring, seakan terdengar tepat di telinga saya. Bulu kuduk saya meremang merinding. Benarkah itu suara Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz yang menyeru untuk berjihad di Perang Ain Jalut? Sore itu saya berada di wilayah yang sekarang bernama Muiz Street. Menelusuri seruas jalan, menjelajahi jejak sejarah Daulah Mamluk yang berlimpah di kota Kairo. Di area itu terdapat banyak sekali bangunan tua yang masih berdiri kokoh, yang bisa kita saksikan hingga hari ini. Seperti Bab el-Fotou, Masjid Al-Hakim Bey Amrillah, Bait Al-Suhaimi, Masjid Sulaiman Aha Al-Silahdar, Masjid Al-Akmar, Hammam of Sultan Inal, Bashtak Palace, Kamilia Madrasah, Madrasah of Sultan Al-Zahar Barkuk, Sabil Muhammad Ali, Madrasah of El-Nasr Muhammad Im Kalaun, Al-Mansur Kalaun Kompleks, Madrasah of Sultan El-Zahar Baibars, Sabil Hesro Basha, Masjid Al-Asraf Barsbay. Masing-masing bangunan terpisah-pisah lokasinya, sekalipun masih dalam area yang sama. Hanya perlu membeli satu tiket seharga 50 pound atau Rp25.000 untuk bisa masuk ke semua area. Salah satu ciri arsitektur Mamluk adalah bangunannya kokoh mirip benteng. Tak heran, karena Daulah Mamluk adalah penguasa dengan sistem pemerintahan bercorak militer. Tembok tebal berwarna putih gading didirikan dengan batu-batu besar sebagai bahan penyangganya. Nyaris tak ada ornamen atau mosaik yang menjadi hiasan. Hanya beberapa ukiran kayu bermotif geometris untuk memperindah ruangan. Langit-langit ruangan tinggi. Ada beberapa yang berhias mukarnash. Mukarnash adalah hiasan berbentuk sarang lebah yang berada di bawah atap. Sinar matahari masuk melalui lubang angin yang berada di antara celah-celah tembok. Satu kata yang pas untuk menggambarkan keseluruhan bangunan adalah kokoh dan fungsional. Bahkan makam Sultan Kalaun pun terlihat sederhana untuk ukuran penguasa Mesir, Syam, Irak, dan sebagian India. Daulah Mamluk menguasai wilayah Mesir dari 1250 sampai 1517 Masehi. Kata Mamluk dalam bahasa Arab adalah bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya Mamalik. Mamluk artinya seorang budak yang ditawan, namun orang tuanya merdeka. Kalau budak yang orang tuanya juga budak disebut abdun. Singkatnya, Mamluk adalah budak yang diperjualbelikan. Mereka dibawa dari Asia Tengah, seperti Kaukasus, Fergana, Hawaris, Bukhara yang kini masuk wilayah Uzbekistan. Di luar bangunan-bangunan bersejarah itu, Muiz Street dipenuhi dengan toko-toko yang menjual beragam kebutuhan, souvenir, hingga kafe-kafe yang menawarkan kopi dan shisha. Di plaza yang berada di tengah area, orang-orang bisa duduk-duduk menikmati senja. Pedagang kopi dan teh akan datang menjemput bola, menawarkan secangkir teh atau kopi seharga 15 pound atau sekitar Rp7.500. Juga kudapan manis zalabia, semacam bola-bola ubi manis berbalut gula halus atau madu, seharga 10-20 pound atau 5-10.000. Saya membayangkan, saat senja mulai datang seperti yang saya saksikan saat itu, Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz menyerukan jihad pada rakyatnya yang berbuah kemenangan heroik pasukan muslimin melawan tentara Mongol di Ain Jalut. Seperti inikah suara sang panglima Ain Jalut itu? Saya mendengar dan menyambut seruan "Wahai Sultan," bisik saya dalam hati.